Shalom, ibu-ibu terkasih, apa kabarnya? Karena kemurahan Tuhan, Komisi Wanita GKY Kelapa Gading boleh sampai hari ini. Karena anugerah Tuhan jugalah, Komisi Wanita GKY Kelapa Gading boleh sampai ke 27 tahun. Komisi Wanita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Karena rahmat Tuhan sajalah, Komisi Wanita boleh merayakan ulang tahun yang ke-27. Perayaan ulang tahun yang ke-27 kali ini dirayakan berbeda dengan yang sebelumnya, di mana kita semua, seluruh dunia, dilanda virus COVID-19, di mana kita semua hidup dengan ketidakpastian. Kapan situasi ini boleh berakhir? Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan bisa tetap tenang dan kuat di dalam Tuhan. Be still, be strong. Bersama kita di sini, satukan hati dalam kasih untuk memuji. Masuk hadirat Tuhan, tinggalkan keraguan, sembahlah Dia. Bersama kita di sini, satukan hati dalam kasih untuk memuji. Masuk hadirat Tuhan, tinggalkan keraguan, sembahlah Dia. Lupakan rasa cemas dan duka, luaskan kuasa Tuhan bekerja. Dengan segenap hati dan jiwa, puji yang maha mulia. Bersama kita di sini, satukan hati dalam kasih untuk memuji. Masuk hadirat Tuhan, tinggalkan keraguan, sembahlah Dia. Mari kita bersuka memuji Tuhan hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan.
Haleluya. Sungguh kita bersyukur HUT KW yang ke-27 kali ini adalah HUT yang sangat-sangat spesial. Ya, kita kalau ibu-ibu mengikuti semua dalam keadaan bermasker, dalam menjaga jarak, kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk memuji dan meninggikan Tuhan. Kita sungguh bersyukur dalam HUT yang ke-27 kali ini, mari kita mengangkat hati kita mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Ibu-ibu yang ada di rumah, mari saya mengajak kita semua untuk tunduk kepala, kita sama-sama berdoa. Bapa yang ada di surga, kami sungguh bersyukur. Meskipun dalam masa pandemi ya Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk meninggikan Engkau, untuk mengagungkan nama-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dalam ibadah syukur HUT KW yang ke-27 ini, kami mau menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau turut campur tangan ya Tuhan, sehingga ibadah syukur kami adalah ibadah yang mendatangkan berkat bagi semua ibu-ibu yang akan menontonnya. Bagi setiap orang yang akan menonton ya Tuhan, kami berdoa agar mereka semuanya, baik yang di rumah maupun dimanapun juga, dikuatkan imannya. Yang lesu hatinya Engkau kuatkan Tuhan. Yang goyah lututnya Engkau tegakkan ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menopang kami, sehingga kami menyadari setiap detik, setiap waktu Tuhan bersama dengan kami. Ada Tuhan bersama dengan kami. Pimpinlah ibadah syukur kami dari awal sampai akhirnya ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Musim akan selalu Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong
Selamat ulang tahun KW GKY Kelapa Gading. Be still and be strong. Yeay! Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah ibu-ibu, karena Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru. Tapi kita anak-anak Tuhan selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Seperti lagu ini, Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Para ibu-ibu dan seluruh saudara-saudari yang ada yang bergabung dalam Komisi Wanita di GKI Kelapa Gading, dalam kesempatan ini saya hendak mengucapkan selamat ulang tahun kepada setiap kita semua. Tanpa terasa 27 tahun Tuhan sudah memimpin persekutuan Komisi Wanita di gereja ini, dan saya percaya begitu banyak ibu-ibu, banyak sekali para wanita yang diberkati, dan bukan saja diberkati, tapi engkau juga menjadi berkat bagi keluargamu, bagi suamimu, bagi anak-anak dan orang-orang sekeliling. Dan biarlah seperti tema kita pada tahun ini, Be Still and Be Strong. Biarlah ini boleh menjadi satu kebaktian yang memberikan kekuatan kepada setiap komisi wanita, setiap ibu-ibu untuk melangkah lagi di tengah-tengah kondisi COVID seperti ini. Boleh tetap kuat dan menjadi tiang yang menopang keluarga. Saudara, sejarah mencatat, bahkan saya sendiri menjadi satu pengalaman hidup di situ, di mana figur ibu itu menjadi figur yang penting. Dalam sejarah hidup saya melihat luar biasa sekali. Kalau saya boleh ada sampai saat ini, boleh melayani dengan anugerah Tuhan. Tentu yang pertama adalah anugerah Tuhan. Tetapi Tuhan memakai figur yang terpenting adalah figur ibu saya. Ibu saya membesarkan saya, ibu saya memberikan teladan yang indah, dan di tengah-tengah ketika dia harus menjadi seorang single parent. Papa saya meninggal ketika saya berumur 3 tahun, dan ibu saya menjadi seorang single parent yang membesarkan saya dan koko saya. Dan saudara, Tuhan memberkati mama saya, Tuhan memakai dia. Dan kalau koko saya saat ini boleh dipakai oleh Tuhan, semua itu adalah anugerah Tuhan, dan anugerah Tuhan itu dinyatakan melalui mama saya. Karena itu dalam kesempatan ini saya berharap para ibu-ibu Tuhan boleh memberkati di tengah-tengah kondisi COVID seperti ini. Tetap ingatlah perananmu sangat penting. Ingatlah Tuhan akan memakai setiap ibu-ibu, setiap wanita untuk menjadi kekuatan bagi keluarga dan khususnya bagi masa depan anak-anak. Dan seperti tema kali ini, Be Still and Be Strong.
Biarlah Tuhan yang menangkan hatimu di tengah-tengah kegalauan apapun. Dan Tuhan yang menguatkan engkau. Selamat ulang tahun, dan sebelum kita merenungi firman Tuhan bersama, saya ajak kita berdoa bersama-sama. Kita mohon anugerah Tuhan. Tuhan, hamba sungguh bersyukur untuk setiap ibu-ibu, setiap wanita yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Sejarah mencatat Tuhan, di balik setiap pria-pria yang berhasil, ada figur-figur ibu yang Tuhan pakai. Entah figur istri, entah figur seorang mama, atau mungkin seorang grandma, seorang popo yang Tuhan pakai untuk kemudian menyiapkan anak-anak di dalam masa depan mereka. Dan hamba sungguh berdoa, biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan kepada setiap ibu-ibu, khususnya komisi wanita. Tuhan pakai boleh menjadi blessing bagi setiap ibu-ibu, setiap wanita di dalam menjalani kehidupan ini, dan boleh menjadi berkat bagi sekeliling khususnya keluarga. Dan saat ini hamba sungguh memohon, Tuhan tolong memberkati kami dengan firman-Mu. Tuhan tolong bukakan hati kami, sehingga kami boleh berjumpa dengan Tuhan di dalam firman ini. Tuhan tolong ya Tuhan, Tuhan tolong. Berkatilah Tuhan, berkatilah saat ini ketika hamba-Mu akan menyampaikan firman. Tuhan tolong mencelikan mata rohani setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh berdoa, kami sungguh memohon kepada Engkau. Amin. Saudara, di dalam hari ini, di dalam kesempatan kita merayakan ulang tahun dengan tema Be Still and Be Strong. Saudara, ada satu bagian firman Tuhan dari Ulangan pasal yang ke-31 yang saya akan bacakan, ayat pertama hingga ayat yang ke-8. Ayat pertama hingga ayat yang ke-8. Ulangan pasal 31, judulnya adalah Yosua sebagai pengganti Musa. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, dialah sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara, kalau kita mengingat kisah daripada bangsa Israel, kisah perjanjian lama, saudara, maka kita mendapati di dalam perjanjian lama ada tokoh-tokoh atau ada pemimpin-pemimpin yang sangat besar. Ada nabi-nabi yang sangat luar biasa. Dan ketika kita mengurut nabi yang begitu banyak, saudara, maka boleh kita katakan ada dua nabi yang terbesar di dalam perjanjian lama. Kalau saudara ingat ketika Yesus membawa ketiga muridnya, kemudian terjadi proses transfigurasi, maka ketika Yesus di gunung tersebut, maka dikatakan ada dua pribadi yang nampak atau dua pribadi yang menyatakan diri selain Yesus. Jadi di samping kiri dan kanan, yaitu ada dua nabi besar daripada perjanjian lama, yaitu Musa dan Elia. Saudara, ketika bicara Musa dan Elia, saudara, saya percaya figur Musa adalah figur yang sangat besar sekali. Figur Musa adalah pemimpin yang luar biasa sekali. Kita melihat bukan bagaimana dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir.
Kita melihat bukan bagaimana dia berhadapan muka dengan Allah. Kita melihat ada begitu banyak hal di mana Tuhan itu juga mengasihi Musa luar biasa. Musa adalah satu pemimpin yang besar. Sebaliknya, bangsa Israel adalah bangsa yang dablek begitu. Bangsa yang sulit begitu. Sehingga Musa perlu satu kekuatan yang luar biasa di dalam panggilan pelayanannya. Saudara, dan bacaan yang kita baca tadi adalah satu bacaan yang memberikan penegasan bahwa Musa akan selesai pelayanannya. Musa akan selesai. Saudara, dikatakan kisah ini, Ulangan 31 ada ulangan yang mencatat peralihan daripada Musa kepada Yosua. Saudara, saya mencoba membayangkan kalau saya jadi Yosua. Waduh, ini ganti Musa itu begitu gedenya. Bagaimana mungkin dia bisa mampu? Saudara, saya tidak bisa bayangkan ketakutan, kegentaran, kekhawatiran yang luar biasa sekali. Karena dia harus ganti figur Musa. Selain itu, dia juga tahu bangsa Israel. Musa yang begitu hebat aja, Musa yang begitu luar biasa aja, itu udah susah setengah mati. Mereka kerap kali berontak. Bagaimana lagi sekarang dia yang harus menggantikan Musa? Saudara, saya percaya posisi Yosua, posisi yang sangat berat. Dan kalau menghitung maka kita bisa katakan memang ini terlalu berat. Ini terlalu sulit. Saudara, dan saya berpikir kalau saya jadi bangsa Israel, kalau tadi jadi Yosua stres luar biasa. Karena harus ganti Musa dan karena harus berhadapan dengan Israel. Sekarang kalau kita jadi bangsa Israel itu juga akan galau benar. Waduh, ini gimana nih? Sekarang harus diganti si Yosua begitu loh. Yosua ini kan artinya ya kita oke, dia mendampingi Musa. Tapi sepak terjangnya itu belum kelihatan sebenarnya. Karena selama ini figur Musa yang menonjol. Udah gitu, ingat baik-baik. Bahwa ini adalah saat di mana Musa menyerahkan pada Yosua. Yosua ini akan memimpin bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Dan saudara ingat bukan? Ketika bicara mengenai tanah Kanaan, maka orang Israel itu ingat ada 12 pengintai yang diutus melihat tanah Kanaan. Dan 10 dari orang itu berkata apa? Waduh, ini tanah Kanaan itu penduduknya tuh orang-orang yang gede, orang-orang raksasa. Punya tubuh yang secara fisikal lebih besar dari kami. Bagaimana mungkin bisa melawan mereka? Bagaimana mungkin bisa menaklukkan mereka? Saudara, bagi orang Israel, ini Musa aja kita nggak masuk ke situ. Sekarang Yosua yang memimpin. Saudara, sehingga saya mau berkata begini. Baik Yosua, baik bangsa Israel, semuanya galau. Baik Yosua, baik bangsa Israel, semuanya gentar, semuanya ketakutan. Punya alasan tidak? Yosua galau, Israel galau. Yosua takut, Israel takut. Punya alasan tidak? Punya. Dan alasan itu masuk akal. Saudara, di dalam pelayanan saya sadar satu hal. Mengganti seorang pemimpin itu sulit. Apalagi mengganti seorang pemimpin yang hebat luar biasa. Waduh, itu berat luar biasa. Apalagi yang menggantikan biasa masih muda. Ini anak Sekia satu ini anak kecil. Lu mau ngomong apa sih sebenarnya? Lu mau ngatur-ngatur kita gimana sih jadinya? Saudara, sehingga ini adalah satu ketakutan yang masuk akal. Dan di tengah-tengah ketakutan yang masuk akal itu sebenarnya tema daripada HUT KW ke-27. Itulah yang menjadi tema yang disampaikan oleh Musa kepada Israel yang takut, kepada Yosua yang takut. Dan saya percaya ini tema yang penting yang harus kita dengar. Apalagi kita yang berada pada kondisi COVID. Oh, betul vaksin sudah ada, tetapi kita akan berhadapan dengan satu hidup yang masker kita akan selalu gunakan. Kita tidak bisa komunikasi dengan begitu mudah. Kita tidak bisa merangkul satu sama lain dengan mudah. Kita tidak bisa ngobrol dengan begitu enak dan sebagainya. Ada begitu banyak kekhawatiran. Kekhawatiran kondisi COVID masuk akal. Kekhawatiran kondisi ekonomi masuk akal. Sama seperti kekhawatiran Yosua. Kekhawatiran bangsa Israel. Dan inilah hidup manusia. Hidup manusia adalah hidup yang akan penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Dan di tengah-tengah itu,
Judul daripada HUT KW kali ini, Be Still and Be Strong. Ini adalah judul yang penting. Saya mengajak kita melihat kalimat yang Musa katakan tersebut. Kalau kita melihat kemudian di dalam ayat 6, ayatnya yang ke-7. Ayat 6, kalimat yang pertama dikatakan, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Janganlah takut, jangan gemetar. Ayat yang ke-7. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya depan seluruh orang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara, kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan, teguhkan, be strong. Saudara, ini ada kata yang Musa kemudian katakan. Ini adalah kata yang kemudian Musa sampaikan. Dan saudara, kenapa kita harus tetap kuat? Kenapa kita harus tetap be strong? Saudara, kalau kita lihat di dalam ayat 6, ayat 7, saya ingin mengajak kita melihat dua hal secara cepat. Yang pertama dalam ayat 6. Musa berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut, jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dia yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, ini kalimat yang penting. Kenapa kita tidak takut? Kita tidak perlu takut. Kenapa kita perlu be strong? Saudara, jawabannya adalah bukan karena saya mampu. Jawabannya bukan karena saya bisa menyelesaikan masalah. Jawabannya bukan karena kondisi depan itu baik. Tapi kenapa kita harus kuat? Jawabannya adalah karena kita tidak pernah sendiri. Kita tidak pernah sendiri. Saudara, di dalam hidup ini kita mendapati sebenarnya masalah yang terpenting itu bukan masalah. Tapi masalah yang terpenting adalah ketika kita menghadapi masalah, apakah ada orang-orang yang bersama dengan kita. Saudara, kalau saudara ingat di dalam setiap olahraga ya, kalau olahraga ya lalu ada yang sorakin ya, ada yang memberikan support, ya supporter lah begitu. Saudara, kalau di bola misalnya, supporter itu disebut sebagai pemain yang ke-13 ya. Satu pemain tambahan begitu loh jadinya. Ya, satu pemain tambahan. Ya, jadi ketika supporter itu di stadion, mereka berteriak, mereka ini. Wah, itu membuat para pemain sepak bola yang sudah capek, sudah letih, mereka tuh semangat lagi. Mereka tuh semangat lagi. Saudara, adanya orang yang bersama itu akan menguatkan. Sendiri, lonely, itu menjadi masalah. Saudara, memang betul masalah adalah masalah. Tetapi sebenarnya di balik masalah bukan sekedar hanya masalah. Yang menjadi pertanyaannya adalah kita hadapin masalah sendiri atau bersama yang lain. Ada orang yang bersama saya. Saudara, di dalam pelayanan counseling ya, dan di dalam dunia psikologi, semuanya jelas kemudian mendapati bahwa kadangkala sebagai seorang konselor kita itu cukup dengar aja. Nggak usah komen, ya, dengar aja. Maka kalau kita dengar saja, setidaknya masalah orang itu sudah sedikit lebih ringan kalau dia bisa ngomong. Jadi ada teman. Nah, saudara, Musa berkata, teguhkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu, be strong. Kenapa? Alasannya kenapa? Alasannya karena Musa berkata, engkau tidak pernah sendiri. Engkau tidak pernah sendiri. Dan bukan hanya engkau tidak pernah sendiri, tapi Tuhan yang bersamamu. Tuhan yang menyertaimu. Saudara, menurut saya di dalam perjalanan iman kita yang harus kita minta kepada Tuhan, Tuhan tolong buka mataku supaya aku bisa melihat Tuhan ada di sini. Supaya aku bisa melihat aku tidak sendiri. Supaya aku bisa melihat Tuhan bersama dengan aku. Saudara, berapa hari lalu saya sempat merenungi satu bagian firman Tuhan ya. Ketika ketika Elia lalu kemudian menyuruh Elisa untuk keluar ya, dan kemudian Elisa melihat, Elia bisa melihat ada malaikat Tuhan yang mengelilingi mereka.
Tapi Elisa tidak waktu itu. Bujangnya itu tidak. Ya Tuhan, kisah itu ya adalah kisah yang ketika bisa melihat dunia roh dalam tanda petik ya. Maksud saya dunia roh itu adanya malaikat Allah yang menyertai. Adanya Allah yang menyertai kita. Bisa melihat hal yang spiritual itu penting. Saudara tahukah engkau? Kalau kita bisa melihat dengan mata rohani, maka Allah itu ada di sekeliling kita. Allah itu bersama dengan kita. Allah itu menyertai kita. Ini yang Musa katakan. Kenapa harus teguh? Kenapa harus kuat? Kenapa harus be strong? Jawabannya karena engkau tidak sendiri. Dan bukan orang lain yang menemanimu. Tetapi Tuhan. Saudara, karena itu di dalam ulang tahun yang ke-27 ini, saya ingin berkata kepada setiap ibu-ibu, setiap wanita. Mungkin kau merasa letih, mungkin kau merasa capek, mungkin kau merasa berat hidupmu, mungkin kau merasa terlalu sulit. Harus saya katakan benar sulit, benar letih, benar itu berat. Tetapi saya ingin mengajak saudara untuk mari kita berdoa, Tuhan buka mata rohaniku untuk bisa melihat engkau hadir di sini. Aku tidak sendiri. Engkau bersama denganku. Saudara, mintalah kepada Tuhan mata rohani. Bukan sekedar meminta Tuhan masalah selesai. Mintalah kepada Tuhan mata rohani bisa melihat hadirat Tuhan. Ketika kita bisa melihat Tuhan, maka disitulah kita kemudian akan berjalan. Masalah tetap ada. Tetapi kita akan punya kekuatan. Kita akan tetap be strong. Mari kita tenang, kita be still. Tenang untuk bisa melihat hadirat Tuhan. Sehingga kita bisa be strong untuk melangkah. Soalnya itu adalah hal yang pertama. Hal yang kemudian Musa ingatkan kepada bangsa Israel secara umum. Untuk melihat ada Allah yang menyertai. Hal yang kedua, yang terakhir di dalam ayat yang ke-7. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata khusus kepada Yosua dan berkata kepadanya depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkau akan masuk bersama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang. Saya ingin garis bawahi. Teguhkan engkau akan masuk karena apa? Ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah. Hal yang kedua yang terakhir di sini. Kenapa kita harus be strong? Kenapa Yosua harus be strong? Yosua sangat takut tentu saja. Tapi Musa berkata, Yosua, kamu akan pimpin Israel masuk negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah. Saudara, dua kata ini adalah kata yang sangat besar. Tuhan sendiri berjanji dan dengan sumpah. Saudara, ini dua kata yang besar. Ini adalah satu kata yang memberikan garansi luar biasa. Satu kata yang memberikan satu garansi yang luar biasa. Saudara, kadangkala hidup kita membeli sesuatu atau melakukan sesuatu, saudara kita tuh butuh garansi. Ya, kita butuh garansi. Nah, garansinya Tuhan sendiri. Musa berkata, kamu harus be strong. Kenapa? Karena garansinya Tuhan sendiri. Tuhan sudah berjanji dan Tuhan sudah bersumpah. Saudara, Yosua tidak boleh melihat diri. Saya tidak boleh melihat diri sendiri. Ibu-ibu tidak boleh melihat diri sendiri. Tapi engkau harus melihat apa? Lihat janji Tuhan. Janji yang Tuhan katakan. Sumpah. Janji yang dengan sumpah tersebut. Dan saudara, di dalam Alkitab kita berjumpa dengan banyak janji Allah. Banyak janji Allah. Masakan Allah akan ingkar janji? Masakan Allah akan ingkar janji? Allah, bahkan Musa berkata, Allah yang sudah berjanji dengan sumpah. Saudara, bacalah firman Tuhan. Saudara berjumpa dengan banyak ayat yang harus menguatkan kita. Meskipun saya sebagai hamba Tuhan, saya sadar dan saya mencoba mendisiplinkan diri. Terus membaca firman, membaca buku-buku rohani. Karena di situ saya mendapatkan janji-janji Allah yang harus saya pegang.
Sederhananya misalnya, Mazmur yang sangat kita ingat adalah Mazmur 23, bukan Tuhan adalah gembalaku. Dan itu janji Tuhan, itu sumpah Tuhan. Saya berharap di dalam HUT yang ke-27 ini, para ibu-ibu, para wanita, be still. Engkau kacau hidupmu, berat, be still. Tenanglah, tenanglah, dan be strong. Kenapa? Karena kita memegang pada janji Allah. Yang pertama karena Allah yang menyertai. Kita minta Tuhan berikan mata rohani bisa melihat. Ada Allah yang menyertai. Yang kedua, ada Allah yang berjanji. Karena itu mari baca firman, pegang firman, hafal firman, hafal akan janji-janji Allah itu. Disitulah akan membuat kita be strong di dalam perjalanan hidup ini. Saya berdoa memohon Tuhan menguatkan setiap wanita, setiap ibu-ibu. Tuhan memberkati kalian semua. Dan Tuhan pakai komisi wanita menjadi tempat di mana kita bisa kuat untuk terus melangkah. Selamat ulang tahun komisi wanita. Tuhan memberkati setiap kalian. Tuhan memberkati setiap ibu-ibu. Tuhan memberkati keluargamu. Dan Tuhan pakai komisi wanita menjadi berkat bagi banyak orang. Khususnya ibu-ibu, para wanita yang ada di GKI Kelapa Gading ini. Tuhan memberkati dan selamat ulang tahun. Kita berdoa bersama. Hamba sungguh bersyukur 27 tahun Tuhan sudah memberkati komisi wanita. Dan hamba sungguh berdoa Tuhan memberkati. Berkatilah komisi ini. Hamba berdoa untuk contoh Erlin yang menemani, yang melayani. Tuhan memakai hambamu ini. Tuhan mengurapi dia sehingga dengan hati yang sungguh, dedikasi yang sungguh, dia boleh dapat melayani dengan baik di komisi wanita. Hamba berdoa untuk setiap pengurus yang ada, berikan kesehatian, berikan komitmen, berikan kesungguhan. Sehingga mereka juga dapat melayani dengan baik. Hamba meminta berkat-Mu turun atas mereka. Dan seluruh jemaat-jemaat komisi wanita, para ibu-ibu, para wanita, hamba sungguh berdoa meminta berkat-Mu. Tuhan, beban mereka berat. Beban mereka berat. Ketika mereka yang harus mungkin bekerja, harus menghandle rumah tangga, harus menemani suami, harus menemani anak-anak, harus mengurus rumah tangga. Tuhan, ada beban yang terlalu berat. Dan terlebih kondisi COVID seperti ini, kondisi yang mengkhawatirkan. Bahkan ketika seluruh keluarga harus work from home dan study from home, Tuhan, hamba sungguh berdoa, Tuhan tolong berikan kekuatan ekstra. Dan hamba tidak tahu apa yang dihadapi oleh para ibu-ibu dan para wanita yang ada di KW di GKI Kelapa Gading ini. Kalau ada di antara mereka yang berbeban sangat berat, Tuhan, biarlah mereka boleh mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Mereka boleh be strong karena mereka melihat Tuhan menyertai mereka. Tenangkan hati mereka untuk bisa melihat. Buatkan setiap ibu-ibu, para wanita untuk be still dan bisa melihat Engkau. Mereka tidak kacau, mereka tidak galau. Mereka bisa be still untuk melihat Tuhan. Dan akhirnya mereka bisa be strong ya Tuhan. Dan hamba berdoa biarlah janji-janji Tuhan akan selalu menyertai mereka. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Hamba sungguh meminta berkat Tuhan. Berkat anugerah Tuhan boleh menyertai. Memimpin setiap komisi wanita. Memimpin setiap ibu-ibu. Dengarlah doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati setiap ibu-ibu dan selamat ulang tahun pada komisi wanita. Tuhan berkati. Kini saatnya kita bersama-sama memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Ibu-ibu bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar atau scan QR yang sudah tersedia. Ku persembahkan hidupku kepada
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau pada sore ini kami dapat memberikan persembahan. Ya Tuhan, berkatilah semua persembahan ini. Berkatilah majelis yang mengelolanya dan berkatilah mereka yang telah memberi. Semoga persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu dan memajukan gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini Komisi Wanita GKY Kelapa Gading merayakan ulang tahunnya yang ke-27. Bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan, sehingga Komisi Wanita GKY Kelapa Gading masih boleh tetap ada sampai saat ini. Semoga dengan bertambahnya usia, lebih setia dalam melayani Tuhan, lebih bertumbuh, berbuah, dan bisa menjadi berkat bagi sesama. Saya mewakili pengurus Komisi Wanita GKY Kelapa Gading mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-27 Komisi Wanita GKY Kelapa Gading. Be still, be strong. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat ulang tahun yang ke-27 Komisi Wanita GKY Kelapa Gading. Terus berkarya boleh menjadi berkat bagi banyak wanita-wanita, khususnya wanita di Gereja Kristus Yesus Kelapa Gading. Sekali lagi, selamat ulang tahun yang ke-27. Saya sangat bersyukur diciptakan Tuhan sebagai wanita. Bisa merasakan anugerah menjadi seorang istri dan ibu, yang tentunya dalam menjalankan tugas panggilan ini tidak mudah saat kita kerjakan. Perlu hikmat dan anugerah Tuhan. Nah, ibu-ibu sekarang tentunya juga dalam masa pandemi ini terus-menerus bersama-sama dengan anak-anak di rumah, bersama dengan suami. Itu adalah satu tugas yang perlu kekuatan dan hikmat Tuhan. Jadi tetap semangat ya teman-teman. Selalu ada anugerah Tuhan dalam setiap panggilan yang Tuhan berikan. Selain menjadi istri dan ibu yang berjuang, saya juga menjadi seorang dokter. Saya berusaha dan berjuang untuk bisa menjadi seorang dokter yang misioner. Menjadi dokter di tengah kondisi saat ini tidaklah mudah. Sebagai manusia, saya gentar. Saya takut kalau saya juga tertular. Namun bersyukur 1 tahun pandemi boleh kita lalui. Saya hari ini boleh tetap diberi kesehatan. Sungguh-sungguh itu anugerah Tuhan. Setiap hari saya harus bersinggungan dengan pasien-pasien. Meskipun saya sudah berusaha untuk meminimalkan bertemu dengan pasien. Tapi selalu ada pasien-pasien yang datang tanpa perjanjian, yang harus tetap saya layani. Saya harus mengenakan baju hazmat yang sangat-sangat membuat tidak nyaman. Tapi saya tetap harus melanjutkan tugas saya sebagai dokter. Apakah saya takut? Sejujur-jujurnya sebagai manusia, ada rasa takut dan gentar. Tapi bersyukur Tuhan terus meneguhkan, Tuhan terus menolong, sehingga saya dimampukan untuk melakukan panggilan dan menjalankan tugas sebagai dokter. Setiap pagi ketika saya boleh bangun, saya selalu meraba-raba tubuh saya. Puji Tuhan, aku gak demam, aku gak merasakan apa-apa. Sungguh, setiap hari, setiap pagi, saya boleh bersyukur kalau Tuhan masih berikan saya kekuatan dan kesehatan. Awal Desember 2020, saya memulai untuk membantu memonitor pasien-pasien COVID yang melakukan isolasi mandiri. Pasien pertama saya adalah sebuah keluarga yang terdiri dari suami istri dan
3 orang anak yang ada di luar kota Jakarta. Kemudian dengan bertambahnya hari, pasien-pasien mulai bertambah. Sehingga pernah pada dalam satu masa isolasi mandiri itu saya mencapai kira-kira 70 orang. Siapa orang-orang yang saya layani? Hampir sebagian besar bukan orang-orang yang saya kenal. Mereka rata-rata orang yang ada di luar kota Jakarta. Banyak orang-orang yang tidak pernah saya kenal sebelumnya. Ketika seseorang menderita COVID, sejujurnya kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Sembuh, atau mereka dirawat di rumah sakit, dan bahkan bisa meninggal. Saya berusaha melakukan tugas saya sebagai dokter, membantu memonitor mereka melalui WA. Dan saya juga berdoa terus meminta hikmat kepada Tuhan, supaya diberikan kepekaan untuk bisa menolong mereka. Setiap hari saya berjuang untuk melayani pasien-pasien saya melalui WA. Tidak mudah karena saya sungguh-sungguh benar-benar takut sekali kalau sampai kecolongan. Dalam arti saya terlambat untuk menolong mereka. Dari sekian banyak pasien-pasien yang saya rawat, hampir 90% sembuh. Tapi ada juga beberapa orang yang harus dirawat di rumah sakit dan berujung dengan kematian. Hal ini tentunya sangat membuat saya secara psikologis berduka dan bersedih. Nah, kondisi ini sangat-sangat mempengaruhi pelayanan saya juga di dalam memantau pasien-pasien yang COVID. Saya sering kali merasa, apa saya mampu, apa saya sanggup mengerjakan tugas ini. Karena sejujurnya, penyakit COVID-19 ini juga adalah sesuatu penyakit yang baru dan memberikan begitu banyak keluhan dan gejala yang sangat berbeda setiap orang. Tapi bersyukur Tuhan yang terus mengasah, memberikan kepada saya juga kepekaan, sehingga saya juga boleh dengan penuh kasih menolong orang-orang yang saya rawat. Orang-orang yang saya rawat ini banyak sekali yang belum mengenal Tuhan. Saya merasa ini juga menjadi satu kesempatan buat saya untuk menolong mereka, mencari dan menemukan Allah yang sesungguhnya di dalam hidup mereka. Supaya ketika mereka tidak punya iman dan pengharapan pada saat terpapar COVID, mereka juga boleh melihat ada Allah yang berdaulat, ada Allah yang sanggup menolong mereka. Sehingga saya juga punya kesempatan untuk men-sharingkan, untuk menolong mereka, menguatkan mereka, untuk boleh tetap mengingat dan percaya kepada Tuhan yang sanggup menolong dan menguatkan mereka. Saya hanya berharap bahwa saya bisa menjadi dokter yang bermisi melalui apa yang saya kerjakan, melalui apa yang saya lakukan terhadap pasien-pasien yang saya layani. Saya boleh menyaksikan Kristus melalui pekerjaan yang saya kerjakan. Apapun pekerjaan kita, ibu-ibu semua memiliki panggilannya masing-masing. Tetaplah kerjakan dengan tenang dan kuat, serta bergantung penuh kepada Tuhan. To all women, be still and be strong. God be with us. KW. Halo semuanya. Selamat ulang tahun ya KW ya. Nice. Dalam masa pandemi ini bisa menjadi support bagi kehidupan kita semua. Thank you. Bye. Selamat ulang tahun KW. Iya, thank you. Bye. Yo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.
Happy birthday to you. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita sama-sama Happy bersuka cita di HUT yang ke-27 kita. Baik kita yang di rumah, mari saya mengajak kita semua untuk bersama-sama kita bersyukur dengan meniup lilin ini. 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy Baik, mari setiap ibu-ibu, setiap wanita, kita akan mengakhiri kebaktian syukur Komisi Wanita ke-27 tahun ini, dan kita akan mengakhiri dengan percaya ada Tuhan yang akan menyertai setiap engkau. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat Tuhan. Ya Tuhan, di akhir daripada seluruh rangkaian ulang tahun Komisi Wanita ini, hamba sungguh mau berdoa dan memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu, setiap ibu-ibu, setiap wanita, di dalam segala keletihan, dalam segala beban mereka. Tuhan selalu ingatkan, Engkau selalu bersama mereka. Karena itu marilah setiap ibu-ibu, setiap wanita di tempatmu masing-masing, bukalah hatimu, arahkanlah matamu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih setia daripada Allah Bapa, Allah yang selalu bersama engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkanmu, serta anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penghiburan, penyertaan, pertolongan daripada Allah Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal turun atas hidupmu masing-masing, menguatkan engkau semuanya, menopang hidupmu. Dan biarlah engkau akan menjadi istri, akan menjadi seorang mama, menjadi seorang ibu, seorang wanita yang sungguh dipakai oleh Tuhan. Tuhan akan memberkati keturunanmu, Tuhan akan memberkati keluargamu, Tuhan akan memberkati masa depanmu. Biarlah anak-anakmu, keluargamu menjadi keluarga yang diberkati. Biarlah kehidupanmu, masa depanmu menjadi masa depan yang diberkati. Berkat Tuhan menyertai engkau semuanya. Cinta kasih daripada Allah Tritunggal turun atas hidupmu masing-masing, menyertai engkau semuanya, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.